Kiai Haji Landre Said salah seorang ulama yang juga pernah bergabung dengan pasukan di TII Kahar Muzakar. Awalnya dia terpaksa ikut masuk ke hutan demi membebaskan keluarganya yang disandra pasukan di TII. Beliau dipaksa masuk hutan oleh Kahar Muzakar waktu itu dan harus berjuang. Perjuangan beliau bukan karena beliau yang mau berjuang di hutan, tapi beliau waktu itu disandra dengan pertaruhan. Kalau beliau tidak masuk hutan, maka keluarganya yang akan menjadi korban. Maka salah satu menyelamatkan keluarganya adalah beliau masuk hutan dan keluarganya keluar dari hutan waktu itu. Oleh Kahar Muzakar, Kiai Haji Landre Said dipercaya menjadi ketua Mahkamah Syariah. Ia dikabarkan sudah menerapkan hukum syariah, yaitu potong tangan terhadap pencuri. Disitulah beliau mulai merintis bagaimana memperjuangkan agama di Indonesia. Karena beliau juga pernah aktif di politik, organisasi Masyumi waktu itu, untuk memperjuangkan agama. Dan dalam memperjuangkan agama inilah beliau melihat bahwa dengan berbagai cara yang beliau tempuh ternyata tidak ada yang berhasil. Melalui daripada politik ternyata memperjuangkan agama tidak berhasil, melalui revolusi juga tidak berhasil karena DITI waktu itu kandas. Status pernah bergabung di TII menjadi tantangan awal saat ia merintis pendidikan bernama Majelis Qurra wal Hufaz yang fokus mengajarkan menghafal Al-Quran. Ia sering diteror. Namun, Kiai Haji Landre Said memiliki kepribadian yang tegas, keras, dan komitmen terhadap keyakinan yang dianut, sehingga ia tak pernah mundur sedikit pun. Pada masa awal-awal kami tinggal di Bone, karena kami ini dari kota, maka masyarakat itu menyorot kami sebagai orang kota yang datang ke kampung. Saya, Bakhtiar Nasir, Yusuf Rusdi, dan Syekh Bajuri Kubro. Kemanapun kami pergi, itu akan menjadi cerita masyarakat di sekitar itu. Dan maklum karena pada saat itu Kiai Haji Landre Said masih termasuk ulama yang dicurigai, sehingga kami pun termasuk orang-orang yang dicurigai. Kemana kami pergi, kami diikuti. Nah, tetapi karena beliau memiliki pendirian sangat keras, kendala-kendala itu dia tidak pedulikan. Maka pendidikan itu tetap jalan, sekalipun sesungguhnya banyak kendala yang kita hadapi dan kami sendiri rasakan dalam proses pendidikan di tempat beliau. Jadi poin pertama yang saya ingin katakan, beliau apapun alasannya memiliki kepribadian tegas, keras, dan komitmen terhadap keyakinan yang beliau anut. Kiai Haji Landre Said sudah tergolong ulama yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang sufi. Jadi saya bisa mengkategorikan beliau ini sesungguhnya bisa kita kategorikan kalaupun misalnya orang tidak mengatakan beliau sufi, tapi saya melihat beliau itu memiliki sifat-sifat sufi. Salah satu sifat-sifat sufi itu kepasrahannya yang tinggi. Bayangkan begitu banyak santri yang dibina, tidak ada satu pun di antara mereka yang dimintai biaya untuk makan, minum, bahkan uang sekolahnya. Dan ketawakalannya itu selalu beliau ceritakan. Misalnya dalam aspek sandang pangannya, kebutuhan sehari-hari santri, itu tiba-tiba saja kadang-kadang di depan rumah itu ada satu karung beras, tiba-tiba ada yang menyerahkan sapinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu sering sekali muncul. Dan terkadang beliau itu tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi menurut saya, kalaulah beliau tidak memiliki sikap tawakal yang tinggi, seharusnya beliau itu khawatir. Sebab kebutuhan makan, pendidikan anak itu tidak sedikit dengan jumlah santri yang banyak. Tetapi beliau tidak pernah menunjukkan itu karena selalu saja ada bantuan-bantuan yang kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan yang kita tidak duga dari mana sumbernya. Kiai Haji Muhammad Said lebih dikenal Kiai Haji Landre Said, ulama pendiam namun tegas dan komitmen terhadap keyakinannya.
Banyak peristiwa mengiringinya yang tidak bisa dicerna dengan nalar dan logika belaka.